dan menukil berita-beritanya. Beliau juga tidak mewarisi kitab umat-umat tersebut untuk mempelajari beragam peristiwa mendetail yang terjadi. Lalu selanjutnya beliau menuturkan, Allah Azza wa Jalla berfirman, dan engkau Muhammad tidak berada di sebelah barat atau lembah suci tua ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan engkau tidak pula termasuk orang-orang yang menyaksikan kejadian itu. Tetapi kami telah menciptakan beberapa umat dan telah berlalu atas mereka masa yang panjang, dan engkau Muhammad tidak tinggal bersama-sama penduduk Madian dengan membacakan ayat-ayat kepada mereka, tetapi kami telah mengutus rasul-rasul. Surat Al-Qasas 44-45. Dan itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Hud 49. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Yusuf ayat 3. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Al-Imran ayat 44. Termasuk di antara kisah-kisah zaman dahulu adalah berita-berita mendetail mencakup hitungan yang hanya diketahui oleh seorang peneliti ahli. Disebutkan dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Al-Ankabut ayat 14. Keterangan ini sesuai dengan penjelasan yang tertera dalam kitab Kejadian dalam kitab Taurat. Disebutkan dalam kisah Ashabul Kahfi, dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Al-Kahfi 25. Menurut ahli kitab, masa tinggal mereka selama 300 tahun menurut hitungan kalender Masehi. 9 tahun tambahan ini adalah perbedaan antara hitungan bilangan tahun kalender Masehi dan tahun kalender Qamariyah. Lantas, dari mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menyampaikan penjelasan-penjelasan detail dan benar seperti ini jika beliau tidak mendapat wahyu? Padahal beliau tidak bisa baca tulis dan tinggal di tengah-tengah umat yang tidak bisa baca tulis, juga tidak pandai berhitung. Nah, di awal mukaddimahnya ini sepertinya memuji. Dipuji Nabi cerdas, daya analisanya tajam. Tapi ternyata ini jadikan sebagai senjata untuk memasukkan syubhat mereka. Maka di awal-awal jangan kita berbesar hati ketika dipuji orang. Boleh jadi pujian itu malah mempertinggi tempat jatuh. Dia begini, masya Allah. Tapi sebetulnya ada yang ingin dia sampaikan, dan itu maksudnya lebih mematahkan daripada memang kita dikenal sebagai orang yang dari awalnya tidak dihormati. Ya, akan contohnya lebih menyesak ke hati ketika seseorang mengatakan, contohnya, Ustaz, baduto itu dosa Ustaz. Dia tahu kalau dia dosa, dan Ustaz tahu kalau berdosa, cuma dia sebetulnya bukan di sini, kalamnya bukan faidatul khabar. Dia tidak ingin memberitahu Ustaz bahwasanya hukum dosa. Nah, Ustaz sudah tahu dari awal, tapi ada lazimul faidah. Di balik itu sebetulnya ada sesuatu yang dia inginkan. Kalau berdosa itu dosa Ustaz, maka seharusnya Ustaz tidak melakukannya. Itu sebetulnya. Dan itu lebih mempertinggi tempat jatuh. Maka mereka masuk dalam bab ini kan cerdas. Kemudian ya, hanya saja di sini kita dapati bahwa Nabi SAW dapat mengetahui detail perkara-perkara atau cerita umat dulu, padahal Nabi tidak bisa membaca. Kemudian coba kita lihat, pernahkah Nabi SAW bergaul lama dengan ahlul kitab sebelum beliau menjadi Nabi, baik Yahudi atau Nasrani? Beliau tinggalnya di sana. Dan yang kita tahu, Nabi SAW ketika dibawa oleh pamannya Abu Talib untuk ke Syam, lagi sampai setelahnya dikembalikan sampai di sebuah tempat namanya Busra, dikembalikan Nabi ke Mekah. Kemudian kalau memang benar Nabi ikut dengan Nabi memperdagangkan harta Khadijah di usia sebelum 25 tahun,
Itu pun cuma pergi ke sana. Dan yang Nabi tuju sebetulnya juga bukan Masjidil Aqsa. Yang dituju adalah tempat atau pusat perdagangan mereka. Yang tuju itu pasar. Tapi apakah ada orang Yahudi yang tinggal di Mekah? Tidak, mereka cuma datang. Kalau memang ia akan datang, mereka berdagang kemudian pulang. Maka lingkungan itu kita dari lingkungan yang meliputinya kita bisa baca karakter seseorang. Dan Nabi tidak bergaul dengan mereka. Cuma Nabi tahu detail seperti Nabi Nuh umurnya umur dakwahnya 950 tahun. Lalu Ashabul Kahfi 300 tahun. 300 tahun hitungan Masehi. Tapi kalau kita jadikan hitungan Qamari maka berselisih kurang lebih 9 sampai 10 tahun. Karena setiap 32 tahun selisih 1 tahun. Ya kan? Karena setiap tahun 365 hari Masehi, 354 hari. Berarti ada Qamari, ada 11 hari. 11 hari kalau dia berselang 32 tahun, berarti 32 dikali 11, 352 hari, mendekati angka 354. Berarti selisih setiap 32 tahun selisih 1 tahun. Berarti kita sekarang yang umurnya 32 tahun, maknanya sudah 33. Karena yang sekarang sudah 64 tahun atau 60-an tahun berarti tambah 2. Tapi yang sekarang umurnya 61 tahun berarti sudah 63. Berarti sudah mendekati usia wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siap-siap saja. Nah. Imam Nawawi kalau wafat umur 45, Imam Asy-Syafi'i wafat umur 54, berarti sama dengan 44 kita atau 50 itu. Ya, jadi jangan kita ini masih merasa muda. Sebetulnya usia kita sudah tambah 1 tahun lagi. Ya kan? Baik. Silakan, tafadhal. Berarti juga ini penting sangat untuk mengukur waktu-waktu. Contoh begini, ulama mengatakan usia maksimal anak sehingga dihukum dia baligh adalah 15 tahun. Nah, kita jangan hitung dengan usia Masehi. Kalau 15 tahun berarti itu sudah berselisih 6 bulan. Kalau 32 jadi 1 tahun, berarti 15 tahun 6 bulan kurang sedikit. Kita khawatir nanti menghukum anak kita, "Nyol baligh karena belum sempurna umur 15." Lalu tak disuruh untuk solat. Padahal 6 bulan yang lalu sebetulnya dia sudah baligh. Anggaplah contohnya haidnya tidak tandang bagi wanita. Atau contohnya tidak mimpi basah. Ditanya sama anak, ada tak mimpi basah? Apa itu mimpi basah? Susah pula kita menjelaskannya. Tak nampak pula tanda-tanda baligh. Nah, sekarang usianya 14 tahun setengah. Dengan begitu, standar usia maksimal untuk baligh itu sudah dia capai. Ini harus kita pahami karena mungkin berlaku padanya beberapa hukum fikih. Nah, silakan. Orang-orang jahiliyah zaman dahulu lebih cerdas dari para kaum ateis jahiliyah modern. Karena orang-orang jahiliyah zaman dahulu tidak mengatakan bahwa Muhammad menyampaikan kabar-kabar ini dari hasil karangan sendiri. Tidak seperti yang dikatakan kaum jahiliyah modern. Orang-orang jahiliyah dahulu mengatakan bahwa Muhammad mempelajari berita-berita itu dan membacakannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Furqan ayat 5. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali menerima pelajaran dari seorang guru pun seperti yang akan disampaikan kemudian. Lantas, dari mana beliau tiba-tiba menyampaikan berita-berita seperti ini setelah beliau menginjak usia 40 tahun? Allah Azza wa Jalla berfirman, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. An-Najm ayat 4. Ini berkaitan dengan sisi pemberitaan. Sementara hal-hal yang terkait dengan ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran, bidang akidah juga mencakup hal-hal rinci dimulai dari awal mula penciptaan makhluk hingga berakhirnya alam semesta. Mencakup kehidupan akhirat beserta apa saja yang ada di sana, seperti surga dan kenikmatannya, neraka dan siksaannya, termasuk tentang malaikat-malaikat, seperti apa sifat-sifat mereka dan apa saja tugas-tugas mereka. Informasi-informasi seperti ini tidak memberikan ruang bagi kecerdasan akal ataupun kekuatan firasat untuk berbicara. Allah Azza wa Jalla berfirman,
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. Dan tidak kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Rabb seluruh alam. Yunus 37. Al-Quran juga mengandung hukum-hukum bersifat pasti tentang berita-berita masa depan yang berlalu sesuai ketentuan Allah di bidang sosial terkait kekuatan dan kelemahan, naik dan turun, kemuliaan dan kehinaan, serta pembangunan dan kehancuran. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhai. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. An-Nur ayat 55. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa, yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Al-Hajj 40:41. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Al-Anfal 53. Ditambah lagi, Al-Quran menuturkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semata-mata mengikuti wahyu yang disampaikan kepada beliau. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan apabila engkau Muhammad tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Rabbmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-A'raf 203. Al-Quran menuturkan bahwa beliau adalah manusia biasa yang tidak mengetahui hal gaib dan tidak ada kuasa sedikit pun atas dirinya sendiri. Allah Azza wa Jalla berfirman, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Rabb kamu adalah Rabb yang Maha Esa. Al-Kahfi 110. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku akan membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan, pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Al-A'raf 188. Apa yang Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam tentang detail-detail perkara yang ada di baik kehidupan gaib, malaikat, sebagaimana dalam surat Al-Mudaththir yang sekarang kita bahas tafsirnya di Masjid Jami'. Nabi sebutkan atau Nabi baca ayat di surat Al-Mudaththir, alaiha 19, bahwasanya malaikat penjaga neraka itu 19. Nah, 19 ini membuat fitnah bagi orang kafir. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Fitnahnya apa? Sebagian mereka mengatakan 19. Kalau 19 berarti kita kudeta saja. Jadi masing-masing 1000 nanti mengkudeta yang malaikat itu, sehingga neraka bisa dikudeta, nanti kita kudeta pula surga. Begitu anggapannya, fitnah bagi mereka. Sebagian mengatakan sebagaimana Imam Ibnu Katsir menyebutkan, ada salah seorang mereka mengatakan, biarlah ku kalahkan 17, 2 kalian semua yang kalahkan. Ini bagi mereka sebuah fitnah. Dan di sini dikatakan liyastayqinal ladzina utul kitab wa yazdadal ladzina amanu imana.
Karena jumlah malaikat pun disebutkan di Taurah, di Injil memang jumlahnya 19 yang ashabun nar, penjaga neraka. Dari mana Nabi tahu? Nabi tak baca, kawan pun tidak ada dari Yahudi Nasrani. Maka semua ini tiada lain tiada bukan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga detail-detail masalah lain. Kemudian masalah gaib Nabi juga tak tahu. Dan terbukti di beberapa kejadian Nabi SAW itu ditimpa oleh kematian para sahabatnya, dan itu tidak sedikit. Andai Nabi tahu yang gaib, kenapa Nabi utus mereka? Peristiwa Bi'ri Ma'unah, 70 orang guru mengaji. Sulit mencari guru mengaji di zaman Nabi SAW. Tapi subhanallah 70 mati satu hari. Ini kalau Nabi tahu yang gaib, Nabi tak akan melakukannya. Ini bukti bahwasanya apa yang disampaikan Nabi itu murni talqin dan talaqi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di bawah ini akan disebutkan hadis menunjukkan Nabi tak tahu yang gaib. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hakikat persoalan yang terjadi di antara dua kubu yang bersengketa, yang memberikan kesaksian di hadapan beliau untuk beliau berikan keputusan saat beliau mendengar perkataan keduanya. Dengan demikian, beliau jelas sekali tidak mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar sengketa di depan pintu kamar beliau, lalu beliau keluar menemui mereka dan berkata, "Aku ini manusia biasa dan kalian mengadukan sengketa kepadaku. Mungkin sebagian di antara kalian lebih pandai dalam menyampaikan alasannya dari yang lain hingga aku mengiranya benar. Lalu aku memutuskan untuknya atas dasar itu. Maka siapa yang aku putuskan hak seorang muslim untuknya, itu hanyalah salah satu potongan dari neraka. Maka silakan ia mengambilnya atau meninggalkannya." baik. Hadis ini punya faedah luar biasa. Di antaranya adalah bahwa masalah itu ada meskipun di zaman Nabi. Ini buktinya ada dua orang bersengketa. Kemudian faedah lain adalah bahwasanya seorang yang akan menghukum berarti berusaha mendengar dari kedua belah pihak, lalu bersungguh-sungguh untuk memahami masalah dari kedua sisi. Jika dia tidak langsung mendapatinya, hanya sekedar riwayat dari si A lalu riwayat dari si B, maka kewajiban dari mufti di sini adalah berusaha berijtihad untuk menelaah masalah ini dengan baik. Setelahnya baru menunaikan hukum. Yang ketiga, setiap orang yang pandai bicara itu tidak selamanya membawa keberkahan. Kadang bikin masalah. Kadang pintar bicaranya disebab masalah semakin banyak. Karena dia pintar bicara akhirnya bikin masalah. Ya. Yang seperti ini tidak menjadi nilai mutlak bahwasanya yang pandai bicara berarti dia benar. Buktinya di hadis ini. Disebutkan dalam hadis, "Fala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'd." Dari sisi dia ngomong mungkin lebih orasi, lebih bagus, lebih ini, tapi ternyata belum tentu itu benar. Maka harus diteliti. Pun harus pandai-pandai melihat. Karena boleh jadi contohnya dia karena dekat begini dia pandai mencari jalan masuk. Akhirnya kita terpengaruh dengan bab itu. Kita cari jalan yang lebih adil dalam bab ini. Berarti tidak sekedar didengar tapi juga harus pandai untuk menfilter perasaan kita agar tidak terbawa. Dan ini penting. Siapapun yang dilaporkan kepada masalah ini penting. Dan saya kadang-kadang terkecoh dalam beberapa masalah ketika ada masalah keluarga contohnya dikadukan. Ketika suaminya ngomong seakan-akan tidak ada kebaikan apapun pada istrinya. Lalu ketika istrinya mengetengahkan masalah, saya lihat malah kebalikan jadi nilainya, seakan-akan tidak ada kebaikan pada suami. Dan belum lama ini, masih di minggu ini, kita pun ada mendapat pengaduan begitu. Lalu dikumpulkanlah keduanya secara umum begitu. Saya lihat detail-detail masalah ternyata itu sangat berpengaruh kepada nilai. Contohnya ada yang mengatakan bahwa saya dipukul oleh suami saya. Lalu ditanya ke suaminya, betul dipukul? Dijelaskannya ternyata tidak, sifatnya bukan memukul. Ditanya lagi ke istri,
Yang tidak keras tapi tidak sakit Ustaz. Berarti sebenarnya bukan memukul. Memukul bayangan kita adalah ini penting sangat untuk ini. Terus katanya ada lagi dari sana, terus saya gali lagi ke suami, betul? Terus dari suami saya gali lagi ke istri, betul? Sulit kita untuk mengapakan. Akhirnya kita menjadi penonton, bercakaplah mereka berdua di sana kan. Ya saya sini. Kita nontonnya. Kalau udah selesai sampai begitu gitu. Maka dalam bab ini memang perlu juga kita untuk maksudnya mendengar lebih detail. Andai seorang yang diminta pendapatnya setelah berijtihad bersungguh-sungguh lalu dia mungkin menghukum begini, tidak selamanya hukumnya benar. Tapi dia tidak salah ketika dia sudah berusaha untuk mencari yang terbaik dalam bab ini. Lalu Nabi sampaikan boleh jadi salah seorang kalian lebih lihai ngomongnya. Aku sangka dia yang benar, ternyata tidak seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya kebenaran pasti adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pelajari sekarang fikih ini segala macam, kita bersungguh-sungguh bukan untuk mencari hukum, bersungguh-sungguh untuk memilih di antara pendapat yang sudah ada dalilnya. Lalu kita lihat dengan ilmu yang kita punya. Ya, untung-untung kalau ternyata kacamata kita dalam melihat itu cukup dari sisi bahasa, ilmu hadis ini segala macam. Tapi kalau ternyata tidak, kadang-kadang masuklah di sini hawa nafsu. Saya memilih karena ini sesuai dengan lingkungan saya. Ini hati-hati juga dalam bab ini. Ya. Kemudian orang yang contohnya sudah ditetapkan baginya hak, ternyata dia tahu dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia tahu hati kecilnya tak mungkin dia pungkiri. Istafti qalbak, itu sudah jelas itu. Dari bab maksudnya hati itu tidak pernah berbohong. Sanubari kita itu insyaallah murni sesuai dengan fitrahnya. Kalau memang itu bukan hak kita, baik hak perasaan, hak pembelaan atau hak harta, kalau itu bukan hak kita maka luruskan. Kalau tidak nanti itu akan diambil di hari kiamat. Karena kita pintar ngomong lalu orang terzalimi, terhukumlah orang demikian, maka ini akan ada hisabnya di hari kiamat. Kalau kita tahu demikian, tapi mungkin karena pandai cerita, pandai begini, maka tersimpulkanlah oleh orang yang mendengar demikian. Ini masalahnya tidak semudah yang kita bayangkan. Nabi pun mengatakan ada kemungkinan bahwasanya aku salah menghukum. Jika itu Nabi, bagaimana dengan kita? Nah, silakan. Dr. Muhammad Abdullah Darwas berkata, inilah pandangan yang disebarkan orang-orang teis saat ini yang mereka sebut dengan istilah bisikan hati. Seraya menyatakan bahwa dengan istilah ini mereka mengemukakan sebuah pandangan ilmiah baru. Padahal ini bukan barang baru, karena pandangan ini adalah pandangan jahiliyah zaman dahulu yang sama sekali tidak berbeda, baik secara garis besar maupun secara rinci. Mereka menggambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seseorang yang memiliki imajinasi, perasaan mendalam, sehingga mereka menyebut beliau sebagai seorang penyair. Lebih dari itu, mereka menganggap emosi beliau melampaui perasaan hingga terbayang oleh beliau bahwa seseorang berbicara kepada beliau. Sosok yang beliau dengar suaranya itu tidak lain adalah wujud imajinasi dan emosi beliau sendiri. Dengan demikian, kata mereka beliau orang gila atau penghayal. Meski mereka tidak mampu bertahan lama memegang alasan-alasan seperti ini, akhirnya mereka terpaksa menggunakan istilah bisikan hati. Ketika mereka melihat adanya berita-berita masa lalu dan masa depan yang tertera di dalam Al-Quran, mereka berkata, mungkin berita-berita itu ia dapatkan melalui lisan orang-orang berilmu di tengah perjalanannya saat berdagang. Dengan demikian, ia diajari orang mana ada hal baru di balik semua pernyataan ini. Bukankah semua ini hanyalah kata-kata yang diulang, menyerupai perkataan orang-orang bodoh Quraisy? Seperti itulah wujud kotor ateisme dalam balutan pakaian baru. Bahkan lebih tepatnya salinan ateisme dengan pakaian paling kuno yang dikenakan. Pemikiran-pemikiran modern seperti ini bersumber dari meja makan yang berserakan, peninggalan hati yang membantu pada era-era jahiliyah zaman dahulu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum." Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu, hati mereka serupa. Al-Baqarah 118. Jika Anda merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka yang menyatakan bahwa beliau jujur dan terpercaya, meski mereka menuduh beliau dengan berbagai macam tudingan.
Mereka memaklumi kenapa beliau menisbatkan penglihatan beliau kepada wahyu ilahi. Itu karena beliau memiliki akal yang kuat sehingga penglihatannya berwujud wahyu ilahi, dan beliau hanya menyaksikan apa yang beliau ketahui. Seperti itulah yang Allah tuturkan kepada kita tentang para pendahulu mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun." Sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang-orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Jika seperti itu dalih orang-orang ateis dalam menggambarkan penglihatan beliau dan suara-suara yang beliau dengar, lantas seperti apakah alasan mereka terkait pengakuan bahwa beliau tidak mengetahui berita-berita itu? Tidak juga kaum beliau, sementara menurut pernyataan mereka, beliau sudah mendengar berita-berita itu sebelumnya. Silakan saja mereka mengatakan bahwa beliau mengarang sendiri berita-berita itu agar mereka meniru semua pernyataan-pernyataan dusta. Namun mereka tidak bisa mengatakan seperti itu karena mereka mengklaim beliau sebagai orang yang adil dan cendekia. Asal tahu saja mereka sebenarnya sudah mengatakan seperti itu tanpa mereka sadari. Artinya syubhat itu tidak akan habis. Tuduhan-tuduhan itu tidak akan selesai. Selesai ini kita jawab, nanti ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru. Terkadang perlu juga kita amalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Tidak usah ditanggapi selalu, kecuali kalau ternyata kita dapati itu pengaruhnya berat ke akidah masyarakat. Nah, ini baru kita jawab. Karena tidak layak bagi singa untuk setiap kali setiap anjing menggonggong lalu dia jawab terus. Enggak. Kalau begitu bukan singa itu. Ya. Singa harus ditakuti, dan ya, artinya tidak harus kalau begitu. Kalau dilawan juga nanti kita yang menurunkan standar kualitas kita. Berarti tidak harus demikian. Terkadang memang harus kita imbangi. Kalau kita biarkan saja dia mati sendiri. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza nataqa as-safihu fala tujibhu wa khairun min ijabatihi as-sukutu. Fa in kallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu kamadan yamutu." Maksudnya kalau orang safih ngomong melakukan kebodohan, tak usah dijawab. Karena kalau dia semakin dijawab, wa khairun min ijabati sukutu, yang lebih baik daripada menjawabnya adalah diam. Fa in kallamtahu, jika kita balas ucapannya, farajta anhu, engkau melapangkan baginya itu medan. Kalau begitu dia akan lebih leluasa. Wa in khallaitahu kamadan yamutu. Tapi kalau engkau jadikan dia seperti bara api yang dipanggang, ya, ada arangnya, biarkan saja. Jangan untuk memadamkannya itu kita tiup-tiup. Kalau ditiup-tiup semakin hidup dia. Biarkan saja, suatu saat akan mati juga. Ini orang-orang yang begitu kadang tak perlu ditanggapi. Kadang dia begini mungkin mengirim sesuatu di grup, mencoba untuk memancing emosi orang untuk apa. Tapi ternyata orang tidak menanggapi, dia mati sendiri. Yang seperti ini ada tipe-tipe orang di zaman sekarang. Apalagi sekarang ini dunia media. Kullun asbaha syekhan muftiyah. Semua orang itu ada, padahal cuma tinggal share-share saja. Iya, tidak ada ilmu, cuma share. Share di grup ini, share di grup ini, ya. Hatta sara aba share. Ya. Aba share, ya. Abu share. Share. Tapi sebetulnya dia ingin mancing-mancing. Tidak usah ditanggapi yang seperti itu. Semakin kita tiup-tiup dia, maka semakin dia hidup. Biarkan saja dia mati sendiri, tak perlu ditiup. Nah, fadhil. Syubhat ketiga. Orang-orang jahiliyah sejak zaman dahulu hingga sekarang menyatakan bahwa Muhammad mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran melalui seorang guru. Pernyataan ini benar. Hanya saja guru beliau dalam mempelajari Al-Quran adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu, yaitu Jibril, bukan guru yang lain, baik dari kaum beliau maupun dari luar kaum beliau. Beliau tumbuh besar sebagai anak yang buta huruf, hidup sebagai orang yang buta huruf, dan tinggal di tengah-tengah suatu umat yang tak seorang pun di antara mereka dikenal menyandang lencana belajar mengajar. Ini realita yang diakui sejarah dan tidak diragukan. Jika dinyatakan bahwa beliau memiliki seorang guru dari luar kaum beliau, maka tidak ada seorang peneliti pun yang bisa menemukan barang satu kata saja dalam sejarah yang membuktikan bahwa beliau menemui seorang yang berilmu yang mengajarkan agama kepada beliau sebelum beliau mengumumkan kenabian beliau.
Fakta sejarah menunjukkan bahwa beliau pada masa kecil memang bertemu pendeta Bahira di pasar Busra di Syam, bertemu Waraqah bin Naufal di Mekah setelah wahyu turun, serta bertemu ulama Yahudi dan Nasrani setelah hijrah. Namun bisa dipastikan bahwa beliau tidak mempelajari apapun dari mereka sebelum beliau menjadi nabi, dan setelah beliau menjadi nabi, merekalah yang bertanya kepada beliau, sehingga mereka mendapat manfaat dan informasi dari beliau. Andaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempelajari sesuatu dari mereka, tentu sejarah tidak tinggal diam, karena masalah seperti ini bukan persoalan ringan yang diabaikan banyak orang. Terlebih bagi mereka yang selalu mengintai Islam. Kata-kata pendeta Syam atau Waraqah bin Naufal yang disebutkan di sejarah tidak lain hanya berita gembira atas kenabian beliau saja, atau pengakuan terhadap kenabian beliau saja. Nah, dan Nabi pun di awal-awal tidak tahu yang datang itu. Apakah awal-awal surat Al-Alaq turun beliau tahu kalau itu adalah Quran, kemudian itu adalah malaikat Jibril? Tak tahu. Padahal sudah bertemu, padahal sudah membaca, tapi tidak tahu itu Nabi turun. Lalu meminta kepada istrinya untuk menyelimutinya. Ketika sudah mulai tenang baru disampaikan. Bahkan Nabi pun sebutkan begini, Nabi mengira yang datang itu adalah jin, karena biasanya begitu. Ya, maklumlah kita sendiri di goa, dan saya pernah mendakinya 1 jam, hampir atau 1 jam lebih. Sampai di atas tu gelap, tak ada lampu. Sekarang sudah di semen-semen, sudah enak. Bahkan itu jadi mata pencarian sebagian orang di sana. Orang-orang Pakistan tu dia bawa sana semen, ya terus di apa gitu itu, ya kadang-kadang apa? Sedekah lillah, wakaf katanya. Jadi sekarang, iya, dia bikin jenjang sudah enak. Tidak ada lampu dan kita berada di ruangan gelap, tidak ada kawan, tidak ada. Lalu datang suara menyapa. Nah, kalau kita gimana kira-kira? Hah? Tak ada kawan, tak ada cahaya, lalu ada yang menyapa. Abi, gimana? Umi, ya. Iya. Dipeluk lagi. Iya. Sampai nafas Nabi. Nabi juga tidak paham sampai Nabi turun. Pun setelah itu Khadijah pun tak paham. Dia begini sebetulnya, seseorang itu pasti ada biasnya kepada istrinya. Tapi ibunda Khadijah radhiyallahu anha hanya bisa mengatakan bahwasanya tatkala Nabi inni akhafu ala nafsi, aku khawatir dengan keselamatan diriku. Lalu hanya dibantah, innaka latasilur rahim, kalla la yukhzika Allahu abada, innaka latasilur rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kalla wa tu'inu ala bil haqq. Dan yang disebutkan dipuji suaminya. Lalu dibawalah ke sepupunya Waraqah bin Naufal, wa kana imra'an nasraniyan wa kana rajulan syaikhan qad ami, sudah tua. Apa ni? Ditanya. Lalu setelah Nabi ceritakan yang datang kepadamu seperti yang datang kepada Nabi Musa. Lalu disebutkan, andai saja aku nanti masih kuat tatkala engkau diusir oleh kaummu. Nabi pun terkejut. Awamu khrijiyahum, betulkah mereka akan mengusirku? Nabi pun tak tahu kalau nanti akan diusir. Bukti bahwasanya Nabi tak pernah mempelajari seluk-beluk ahlul kitab sebelumnya. Ini bukti bahwasanya memang itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Betul ada guru, ya, 'allamahu syadidul quwa. Tapi bukan seperti yang mereka sampaikan. Nah, perlu kami sampaikan kepada mereka yang menyatakan bahwa Muhammad diajari oleh seorang manusia. Pertanyaannya, siapa nama guru itu? Saat itu kita akan mengetahui jawaban orang rancu yang menyebut seorang pandai besi dari Romawi yang disebut sebagai guru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa dibenarkan menurut logika bahwa ilmu-ilmu Al-Quran bersumber dari seseorang yang tidak dikenal penduduk Mekah sebagai orang berilmu yang fokus mempelajari kitab-kitab? Bahkan Mekah hanya mengenalnya sebagai seorang pandai besi yang fokus pada palu dan parang atau landasan penempaan besi, buta huruf dan berbahasa non-Arab, di mana ucapan kata-katanya tidak lain hanya gumaman tanpa makna bagi orang-orang Arab. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa asing. Padahal ini Al-Quran adalah bahasa Arab yang jelas.
Bangsa Arab adalah bangsa yang paling gigih menolak Al-Quran untuk memperkuat permusuhan mereka terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak berdaya, menemui jalan buntu dan segala upaya mereka menuai kegagalan. Lantas, kenapa orang-orang ateis setelah berlalu 14 abad mengorek sampah-sampah sejarah untuk mencari cara di antara tumpukan cara-cara yang gagal itu? Dengan demikian jelaslah bahwa Al-Quran tidak bersumber dari manusia, tidak bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau siapapun. Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Pertumbuhan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah lingkungan yang buta huruf dan jahiliyah, juga riwayat hidup beliau di tengah-tengah kaum merupakan bukti paling kuat bahwa Allah telah menyiapkan beliau untuk memikul risalah. Dan Allah mewahyukan Al-Quran kepada beliau sebagai petunjuk bagi umat beliau. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah Alkitab atau Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah yang miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah. Sini di ayat di surah Asy-Syura, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Ya, Nabi memang tak tahu sama sekali. Lalu Nabi diberitahu setelahnya dan ditalaqi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam. Maka semua pernyataan tadi menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kondisi lingkungan demikian terbukti tidak bisa membuat apa-apa kecuali yang disampaikan yang murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sarankan di buku ini ayat-ayat itu diterjemahkan dan tidak ditulis. Kita sarankan nanti terjemahan ayat ini itu dirujuk ke ayat aslinya. Karena akan ada perbedaan, apalagi bagi orang yang biasa bahasa Arab. Baca terjemahnya hurufnya agak kurang. Tapi kalau kita langsung baca ke ayatnya begini, maka insyaallah taala maklumat kita bertambah, kemudian rohaninya pun berbeda. Coba nanti diteliti ayat-ayatnya. Karena nanti sepertinya di ujian dia akan keluar ayat-ayat ini. Nah, silakan. Di dalam kitab Risalah Tauhid, Muhammad Abduh menuturkan, termasuk di antara ketentuan yang lazim diketahui adalah bahwa karakter jiwa anak yatim yang fakir dan buta huruf seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpengaruh oleh apa yang beliau lihat sejak masa pertumbuhan hingga dewasa. Akal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpengaruh oleh apa yang beliau dengar dari orang-orang di sekitar beliau, khususnya dari kalangan kerabat dan golongan beliau, tanpa adanya kitab yang menuntut beliau, tanpa adanya seorang guru yang mengingatkan beliau, dan tanpa adanya sandaran yang mendukung ketika beliau bertekad untuk melakukan sesuatu. Andaikan persoalan ini berlaku mengikuti hukum alam atau sunnatullah, tentu beliau tumbuh besar dengan memegang keyakinan kaum beliau dan menganut pandangan mereka hingga beliau dewasa. Lalu beliau mulai berpikir, selanjutnya menentang mereka ketika ada bukti yang menunjukkan kesesatan mereka, seperti yang dilakukan segelintir orang di masa beliau. Hanya saja persoalannya tidak sebagaimana lazimnya. Bahkan sejak masih kecil beliau sudah membenci paganisme atau penyembahan berhala, sehingga kesucian jiwa sudah beliau miliki sejak masa kecil. Selain itu beliau juga memiliki akhlak yang luhur. Firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran yang menyebutkan, wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Ayat di atas tidak dimaknai bahwa beliau menganut paganisme sebelum mendapat petunjuk menuju tauhid, atau berada di jalan yang tidak lurus sebelum berakhlak mulia. Sungguh itu adalah kebohongan yang nyata. Maksud dari ayat di atas tidak lain adalah kebingungan yang menimpa hati orang yang ikhlas ketika mengharapkan jalan keluar bagi umat manusia, mencari jalan untuk menyelamatkan orang-orang binasa dan menuntun jalan orang-orang sesat. Allah memberikan petunjuk kepada nabinya menuju titik yang dicari hati beliau dengan memilih beliau menjadi rasulnya dan memilih beliau secara khusus di antara seluruh makhluknya untuk menegaskan syariatnya. Jadi kata dhal yang ada di
surat Ad-Duha wa wajadaka dhallan fahada tidak dibuangkan kepada pemahaman yang mereka pahami. Bahwasanya dulu pernah meyakini ajaran begini dalam keadaan sesat, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Sama lah dengan hadis Nabi di Arba'in wa hadis Qudsi, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Dan tidak bermakna dhal di sini tidak bermakna maksudnya sudah pernah meyakini ajaran sesat sebelumnya, tak. Kita tidak tentu arah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun dalam proses untuk mencari Tuhan begitu. Dilihat bulan, oh bulan, tapi hilang. Ni tak bulan ni, kerana aku tak, ni tak Tuhan tak suka, aku tak suka dengan Tuhan yang tak. Kadang ada, kadang tidak. Ada lagi planet, ada lagi matahari. Maka yang seperti ini menunjukkan bahwasanya mereka itu tidak berada di ajaran sesat kemudian dibawa ke alur yang benar, bukan. Tapi kebingungan apa sebetulnya ada di alam ini. Dan sebetulnya orang kalau ternyata berfikir dengan akal yang sehat, fitrah yang selamat, maka semuanya akan mengantarkannya kepada adanya pencipta. Kemudian setelah adanya pencipta, ada rububiyahnya. Dia akan melihat bahwasanya rububiyah seperti ini tidak akan dilakukan oleh kecuali oleh Rabb yang sempurna. Dicarilah kaedah mana syariat di dunia ini yang menjelaskan uluhiyah yang sempurna. Tiada kecuali syariat kita. Allah bersifat begini, Allah melakukan begini, Allah ma'adil, Allah begini, dan semua sifat-sifat dan nama-nama yang tersebut dalam syariat kita tentang nama Allah Subhanahu wa taala, itulah yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak layak sebagaimana disebutkan di sebagian Injil bahwasanya Nabi Isa dan Allah Subhanahu wa taala itu main kucing-kucingan. Lalu Allah tidak tahu di mana Nabi Isa bersembunyi. Ini hada al-kalam law sami'ahu saghirun dhahik. Orang kecil dia dengarnya, itu Tuhan tak tahu di mana. Ini semua akan ada celah-celah. Kalau memang suatu kalam gubahan manusia, yang namanya manusia serba kekurangan, pasti ada celah. Celah di sini, celah sini nampak. Tapi kalam Nabi SAW atau yang Nabi sampaikan ini bukan dari hasil gubahannya, ini dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi yang mungkin kalau orang berbicara bahasa Arab di hadapan orang yang tidak bisa berbahasa Arab, yang mungkin bisa diutanya saja, mungkin bisa disangka hebat sangat, Masya Allah bahasa Arabnya. Dulu pernah kawan saya tamat candung lalu ke Mesir. Lalu katanya kalau dia pernah dia diminta untuk berdoa di suatu acara. Tapi dia tak hafal banyak doa. Lalu katanya dia jujur bilang ke saya, wallah yang saya baca adalah itu muqaddimah dari matan Ajrumiyah. Orang karena tak tahu bilang amin 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 amin. Yang dia baca sebenarnya Ajrumiyah. Karena orang tak paham. Pernah juga ada, ini pernah waktu kita di Man dulu. Kakak kelas kita disuruh pidato bahasa Arab. Lalu dia tidak ada persiapan. Karena orang tak hafal Quran yang dibawa, maka dia baca aja. Dibaca ayat yang mungkin tak hafal. Cari tengah-tengah di Al-Baqarah atau apa contohnya, dicari. Yaqulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila, fasih kali baca. Ternyata dia cuma baca ayat saja. Kata, Masya-Allah. Sekarang Nabi turun di lingkungan yang mereka para penyair. Datang Walid bin Mughirah al-Makhzumi. Biarlah aku coba untuk ngomong sama Muhammad. Tapi didengar kalamnya, syair bukan. Datang lagi Tufail ad-Dawsi dari Yaman. Datang lagi yang lain, datang lagi ini. Dan mereka dari daerah berbeda-beda. Anggaplah contohnya, mungkin kalau orang Arab bisa dikebuli, Salman Al-Farisi. Yang dia proses mencari sampai pergi sana. Setiap yang dia temani menunjukkan kamu belajar lagi dengan yang sana, belajar lagi dengan yang sana. Sampai kemudian dikatakan tak kudapati lagi orang yang berada dalam agama Hanif kecuali kalau memang Nabi di Arab sana dia sudah diutus. Lalu bertemu dengan Nabi, tandanya begini. Lalu bertemu dengan Nabi, semuanya didapati. Maka itu di zaman yang tidak ada komunikasi seperti kita, lalu didapati pas seperti apa adanya, menunjukkan kalau itu murni kebenaran. Kita kalau tanya jalan, contoh di mana kutab di sini, tanya orang sana, tanya orang sedang bekerja di bengkel, tanya, oh di sini katanya, tanya lagi sana lewat, oh di sini, semuanya menunjukkan itu.
Berarti tanda-tanda ini itu sudah pasti benar, karena kita dalam waktu yang sebentar bertanya kepada sekian banyak orang yang mereka tidak kenal satu sama lain dan juga tidak berhubungan satu sama lain, tapi menunjukkan kepada satu bukti, menunjukkan kepada satu data. Inilah yang disebut dengan dalail an-nubuwah, bahwasanya itu menunjukkan Nabi SAW memang seorang Nabi. Nah, tapi kita cukupkan ini, nanti ada matahat al-mutakallimin. Untuk Al-Quran kita cukupkan insyaAllah ta'ala. Tapi insyaAllah ta'ala kita pindah ke matan hilya. Taib sebelumnya sudah ada. Berarti sudah berapa? 8 ya? 8. Taib. Iyalah. Taib dari Ustaz silakan. Sepertinya dari seri lama dulu kayaknya nih. Bismillah. Yuk, Ustaz Syarudin, fadal. Siapa lagi? Ustaz Putra. Ustaz Hanif. Fadal. Coba. Ustaz Dayan, fadal. Ustaz Abu Asif, silakan. Tadi ana lihat begini. Oh, ngambil buku, ana kira. Baik. Bismillah, Ustaz Dayan. Bismillah. Baik, silakan disimak. Ayo. طيب الآداب العامة نعم نزله أيوة Baik, Masya Allah. Baik, Ustaz Dayan, minta tolong ya dicatat namanya. Atau siapa catat namanya, kita berutang. Terserahlah apa nanti saya belikan apa, tahu satu atau apa. Pokoknya kita berutang. Mana bendahara kita ada ya? Iya. Tahu nanti dapat voucher makan pempek enak di sana contohnya kan? Iya. Baik, insyaallah. Yang lain? Baik. Ayah, silakan, fadal. Parah nih. Akur simpang kasda yang hidup benderanya nih. Silakan, Ustaz. Fadal. Dari awal hamdi wa syukri. Sudah merenak. Kita bukan setoran buang ya. Kalau sudah selesai berarti aman bukan. Diulang lagi. Allahu Akbar. Raja asal. Ini penyakitnya. Ya. Ya. Coba. Fadal. Aywa. Aywa. Tanzili dauma. Aywa. Aywa. Belum lagi. Ustazah Ummu Muslim sama Umur Maitha coba, atau Ustazah Ummu Yusuf ada di sana yang tasmi' insyaallah taala mungkin sekitar 2-3 orang dicatat namanya. Nah, fadal. Fihi makarimu sifati faltanin wa hazaha tazayyunan bila ghanim arju bihi warida. La. Arju bihi anfatul laba bukan sini. Hanya mata rabbi warida wa arju bihi
الصغار بدونها لا ينجو. أيوة يلا بسم الله. الآداب العامة. تفضل. أوكاد واجب. أوكاد واجب. أوكاد واجب. أوكاد واجب. Ustaz Asri minta satu ininya Ustaz. أوكاد واجب عليك. أوكاد واجب عليك قارئ الدين إن يريد كلام الباري. الله نزله الركوع على خير البشر. جاحده ولو بحبس قد كفر. تعظيمه قولا وفعلا مبلغ. تنزيهه أو كاد تنزيهه عن كل عيب أوجب. ثم المراء فيه كفر يعلم. تفسيره بغير علم يحكم. Ya, dari pondok lagi, pondok. Ayo, Ustaz Azan, fadal. Ayo. Ayo. Taib 3 sudah cukup. 3 di sana ya. Ustazah nanti silakan dicatat namanya. 3 orang. Taib. Insyaallah di kesempatan lain beda lagi. Ya. Orangnya. Taib. Insyaallah kita baca al-adabu qabla tilawah. Al-adabu qabla at-tilawah. Adab-adab sebelum tilawah. Ada adab sebelum, ada adab ketika. Sebutkan wa qabla an tashra'a fit tilawah fa'tani bil ikhlasi wan naqawah thumma al wudu'i wartida'i zinah wahtamma bis siwaki tahdha sunnah wa an jami'il mulhiyat ibta'ida wastaqbil al qiblata tadhfar bil huda taharra khairal waqti wal makani wadum 'alal waqari was sukuni. Wa qabla, dan sebelum, an tashra'a masdar muawwal an dan fi'il mudhari', sama kita bilang qabla syuru' sebagaimana di matan Al-Jazari, qabla syuru'i awwalan an ya'lamu, yani qabla an tashra'a anta, qabla annaka syari'un fi tilawati, sebelum engkau memulai membaca, fa'tani, fa kemudian fi'il i'tana, ya'tani, i'tinaan yang kawannya bi, fa'tani hilang ianya, huruf ilahnya dihilangkan karena dia di sini juzima alama juzima bihi mudhari'uhu, fa'tani bil ikhlasi wan naqawah. Maka perhatikan betul. I'tina ini juga dari kata inayah. Inayah. Ya. I'tina memperhatikan, sama dengan ihtimam, nanti akan datang di bawah. Fa'tani bil ikhlasi wan naqawah. Maka perhatikan betul keikhlasan, maksudnya keikhlasan niat, dan naqawah, dan kebersihan hati. Naqawah itu dari kata naqa, naqa yanqi naqawatan. Dan kita dapati kata ini dipakai di termasuk juga dalam masalah aqidah. Disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala di kitab Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah, beliau sebutkan wa ahlus sunnati
naqawatul muslimin fahum khairun nasi lin nasi wa ahlus sunnah alladzina hum muttabi'us salaf naqawatu al muslimin adalah orang tersaring dari kaum muslimin wa hum khairun nas lin nas dan mereka adalah manusia terbaik untuk manusia lain. Ini kata naqawah. Kemudian kita sebutkan juga, dapati juga di kamus, naqawatu al-qalbi safa'uhu. Naqawat bersihnya hati, safa'uhu, maksudnya jernihnya dia, bersihnya dia dari noda-noda. Dan ungkapan Ibn Taimiyah tadi rahimahullah ta'ala dinukil oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Hilyah Talibil Ilm. Ya, Ahlus Sunnah naqawatul muslimin wa hum khairun nasi linnas. Ya. Disebutkan dalam Lisanul Arab tentang kata naqawah. Afdalu man katanya an-nuqawah dengan dhammah. Afdalu ma intaqaita minasy-syai'. An-nuqawah sesuatu terbaik yang engkau saring. Sudah disortir maka itu yang terbaik. Ya. Untuk contohnya dibeda-bedakan kualitas jualnya. Ini yang besar-besar, ini yang menengah, ini yang kecil, disortir dulu. Itu disebut dengan nuqawah. Kemudian dengan fathah naqawah. Dengan fathah katanya yang naqawatan bil fathi wa naqaan fahuwa naqiyun ay nadhif. Berarti maksudnya hati bersih. Hati bersih. Berarti ini yang pertama sekali kita camkan, ikhlaskanlah niat. Dan pembahasan masalah ikhlas ini, jika pembahasan masalah ikhlas ini dalam masalah akidah, masalah niat ketika dibahas berarti maksudnya ikhlas. Tapi dalam masalah fiqih jika dibahas masalah niat berarti maknanya adalah menyengaja melakukan sesuatu, menta'yin, menentukan perbuatan apa yang akan kita lakukan. Cuma yang kita maksud di sini ikhlas memang lakukanlah itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang mungkin diuji dengan suara-suara merdu, ya, yang tidak suara merdu tak usah merasa. Yang suara-suara merdu, ya. Terkadang ini sering diuji. Ketika baca, wah hebatnya, maksudnya enak sekali. Ada ujub. Maka coba bawakan hal seperti ini, dibawakan ke apa yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu tatkala beliau membaca. Lalu Nabi mendengar, lalu besoknya Nabi sampaikan, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Engkau telah didatangkan suara merdu seperti suaranya Daud. Ali Daud yakni Daud nafsahu. Memang ya, lalu disebutkan, ya Rasulullah, law kuntu a'lamu bi makanika la habbartu laka tahbira. Andai saja aku tahu tadi engkau tempatmu, maksudnya engkau menyimakku, sungguh akan kuperindah lagi untukmu. Padahal suaranya sudah indah, tapi beliau sekarang berusaha untuk memperindah lagi supaya itu bisa menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti kalau kita contohnya azan, kita contohnya baca Quran dan tilawah dan teruji dengan suara merdu indah, maka coba bawakan ke situ. Saya baca ini, saya merdukan bukan untuk dipuji-puji orang, tapi semoga orang lebih cinta kepada Al-Quran dengan perantara saya. Saya baca contohnya surat ini, lalu saya baca mungkin dengan irama yang seperti ini supaya orang lebih cinta Al-Quran. Ya, itu insyaallah ta'ala kalau kita lakukan demikian berarti bisa mengiringi hadis yang tadi, atau bisa sejalan dengan hadis la habbartu laka tahbira. Kadang-kadang ada yang memang maksudnya murni hanya untuk memperindah suara. Kebalikan dari hadis Nabi, zaidul Qur'ana bi aswatikum, ini kebalikan, zaidu aswatakum bil Qur'an. Hiasilah suara kalian ke Quran. Jadi Quran yang jadikan bahan untuk memperindah suaranya. Maka dipaksakanlah irama itu ke ayat meskipun ayat tak lagi mendukung secara hukum tajwid. Ya, kedua lafaznya ada demikian, cuma tidak dipahami bahwasanya Quran jadikan bahan. Tak. Ini tidak masuk dia. Ya, kadang-kadang ada orang masya-Allah secara azan bagus sekali. Tertarik orang, siapa yang azan ni? Siapa yang azan ni? Lalu datang orang ke masjid, macam lihat saya di pintu, saya tunjuk paileh. Seperti ini apa gunanya azan? Oh, hebat dia azan. Terus orang balik lagi ke kedai contohnya. Ini tidak masuk. Tapi jadikanlah azan ini memang betul bisa mengindahkan itu, bisa memanggil orang. Ya, wah tersentuh hatinya contohnya begini. Ini
Coba kita larikan demikian, karena ujiannya banyak dalam bab ini. Termasuk juga yang hafiz, yang qari, ikhlaskan niat. Ya. Kalau ternyata contohnya kita dikenal begitu, lalu mungkin di suatu saat kita ingin promosikan untuk membuat orang termotivasi dalam bab ini, tak ada masalah. Disebutkan dalam ayat 271 Al-Baqarah, in tubdu sadaqati fa ni'mahi. Jika kalian tampakkan sedekah, maka sebaik-baik sedekahlah itu, dalam rangka memotivasi yang lain, tidak ada masalah. Maka coba dilari-larikan ke sana. Kalau sudah timbul bisikan-bisikan begitu, larikan ke bab itu, supaya nanti kita tidak hilang dari peredaran. Kita sudah melakukan yang baik rasanya, tapi ternyata kita tidak mendapatkan apapun. Masuk nanti dalam makna ayat, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Rasanya wah sudah hebat nih, tapi ternyata amalan mereka sudah hilang di dunia sebelum akhirat. Tapi ini naqawah, ikhlas. Perhatikan betul keikhlasan niat, kebersihan hati. Kemudian summal wudu'i wartida'i zinah. Kemudian juga perhatikan wudu. Summa di sini ini huruf ataf balik ke diatafkan ke ikhlas, bil ikhlasi wan naqawati wal wudu'i, begitu kurang lebih. Summal wudu, kemudian juga menjaga wudu, wartida'i zinah, dan memakai pakaian. Az-zinah artinya ini perhiasan. Ya. Karena pakaian itu akan menghiasi orangnya. Kita sekarang berpakaian begini contohnya, alhamdulillah, menjadi sebab kita dijaga. Coba kalau contohnya topi hajinya dibuka, kemudian tidak pakai ini lagi, pakai kaos oblong, pakai celana jin, contohnya, terus pergi contohnya wisata kemana, itu seakan-akan kita terlepas atau kurang tali kekang. Tapi kalau contohnya penampakan macam ini, kita jaga-jagalah, pandangan dijaga, ya. Karena tak mungkin rasanya contohnya duduk kita pakai pakai jubah, pakai topi ini, terus duduk tembok, setiap yang lewat diikuti. Ini tidak masuk kan? Ini berarti juga jadi sebab zinah ini, atau pakaian juga jadi sebab insyaallah mengantarkan kita kepada ketaatan. Dan kita dapati dari kalam para ulama bahwasanya wudu bagi orang yang membaca Al-Quran yang tidak menyentuh mushaf, maka hukumnya dianjurkan. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau sebutkan termasuk juga di Tibiyan dan di buku beliau yang lain, bahwasanya berwudu sebelum kita membaca Al-Quran, maka ini hukumnya dianjurkan. Sebutkan fala yushtaratu, bukan itu, sebentar. Yajuzu lil muhdisi hadasan asghara an yaqra al-Qur'ana duna an yamassa al-mushaf wa in kana al-afdal lahu an yatawadda. Boleh bagi orang yang sedang berhadas, hadas kecil, untuk membaca Al-Quran. Membaca ini maksudnya dengan menggerakkan bibirnya tanpa menyentuh mushaf. Meskipun yang lebih afdal adalah dia berwudu. Di antara dalil menunjukkan bolehnya adalah, maksudnya boleh baca Quran dengan menggerakkan bibir meskipun tidak berwudu, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW tatkala Nabi bangun dari tidurnya. Dan itu menjadi sunnah bagi umatnya. Kita baca demikian. Ulama mengatakan sunnah. Anggaplah Nabi, contohnya Nabi itu tidur, matanya yang terlelap tapi hatinya tidak, sehingga wuduk Nabi tidak batal. Tapi ulama sepakat kalau ini bagian dari sunnah Nabi yang diikuti. Kita ketika bangun membaca 11 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Tak hafal juga surat ini, berarti sampai sekarang belum lagi menunaikan sunnah itu. Tak bisa hafal, fotokopi letakkan di dinding kita, atau nanti cari HP itu dulu dibaca, di screenshot. Tapi saya khawatirnya bukan itu yang dilihat. Harus dilatih memang. Dan ini upaya menguji hafalan baru atau langsung setelah bangun tidur. Coba duduk masih ngantuk-ngantuk, kan disebutkan famasahan nauma an wajhi, Nabi hapus tidur kantuk dari mukanya. Kemudian Nabi baca 11 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Maka coba ini dirutinkan.
Dan Nabi memulai harinya dengan Quran, bangun mulai dengan Quran, tidur juga nanti baca Quran sekian. Nah, ini kalau ingin jadi ahli Quran yang sebenarnya, mudah-mudahan masuk dalam firman Allah apa sabda Nabi, yu'ta bil Qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Ingin menjadi ashabul Quran haqiqiyun, begitulah. Menjadi teman Quran setiap hari sehingga nanti juga bisa menjadi teman Quran di akhirat sana. Tapi ini dicobakan. Kemudian didapati juga bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tatkala berada di rumahnya atau di rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ini juga nanti akan melahirkan hukum masalah qiblat, masalah menutup aurat. Apakah wajib menutup aurat ketika kita membaca Al-Quran? Baik. Dalam bab ini kita dapati wallahu taala ala wa alam, di kalangan ulama pun disebutkan tidak menjadi syarat untuk membaca Al-Quran kita harus menutup aurat sempurna. Buktinya Nabi SAW ketika tidur, kemudian bangun, dan itu menjadi sunnah bagi laki-laki dan wanita. Pertanyaannya, mungkinkah wanita tidur itu pakai jilbab, pakai mukena, lalu ketika dia bangun nanti pakai dulu, atau mau baca itu cari mukenanya dulu baru baca ayat ya. Sambil mencari itu ayatnya sudah lupa. Ini dalil bahwasanya tidak wajib kita menutup aurat sempurna. Ibunda Aisyah pun pernah berada di rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tatkala beliau difitnah hadisatul ifki, lalu minta izin kepada Nabi. Lalu tatkala berada di rumah Abu Bakar As-Siddiq, beliau sampaikan, aku tidak akan ucapkan kecuali sebagaimana yang diucapkan oleh Abu Yusuf, fa sabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Bukankah ini ayat kan ya? Dan beliau sekarang berada di rumah ayahnya. Yang ada di rumah itu ada Nabi, ada ayahnya, ada ibunya Ummu Ruman, dan ada pembantunya, seorang wanita. Dan wanita biasanya berada di rumah ibunya, rumah mahramnya, itu tidak memakai aurat sempurna. Maka ini isyarat bahwasanya tidak wajib kita menutup aurat sempurna tatkala kita membaca Al-Quran. Hanya saja, tetap saja yang lebih afdal adalah kita menutup aurat sempurna. Ini lebih afdal. Sebutkan, la yajibu 'ala al-mar'ati irtida'ul hijab liqira'ati al-Qur'an li'adami wujudi dalilin yadullu 'ala wujubi dhalika. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, qira'atul Qur'an la yushtaratu fiha satrul ra'si. Membaca Al-Quran tidak disyaratkan padanya menutup kepala. Lalu beliau sebutkan juga, وسجود التلاوة يكون حال قراءتها للقرآن لا بأس بالسجود على أي حال ولو مع كشف الرأس ونحوها لأن هذه السجدة ليس لها حكم الصلاة. Dan itu sebetulnya karena diawali dengan membaca Quran sehingga terjadilah sujud tilawah. Dan juga fatwa Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, amma qira'atul Qur'ani fala yajuzu lil junubi qira'atul Qur'ani la min al-mushaf wala min ghairihi. Nanti akan datang insyaallah taala. Hatta yaghtasila li'annahu qad thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana la yahjizuhu shay'un min al-Qur'an illa janabah. Amma in kana hadatsan asghar, adapun kalau dia itu hadasnya hadas kecil, fayajuzu qira'atil Qur'ani 'an zahri qalbin. Boleh untuk membaca Quran melewati hafalan. Maksudnya kita baca dan kita gerakan mulut kita li umumi al-adillah. Saya dapati juga keterangan lain, kurang lebih seperti itu. Dan di Tibyan pun yang sudah kita baca keterangan seperti ini ada insyaallah taala. Berarti wudu, irtida'iz zinah, memakai pakaian untuk menutup aurat. Kemudian juga wahtamma bis siwaki tahdhas sunnah, dan perhatikan juga perkara siwak. Dan siwak secara umum dianjurkan. Dan dalam sunnah ini mari kita sama-sama bantu. Ya, karena sunnah ini termasuk sunan mahjurah. Dan kesediaan di daerah kita dengan ini juga menjadi sebab terkadang, tapi tak usah kita jadikan dia sebagai dalil, bukan sebagai dalih. Kita berusaha untuk memaksimalkannya. Nanti mungkin di pondok dibeli, di sini juga dibeli, di sana juga dibeli, dan di ini, dan dianjurkan untuk ini bersiwak, diusahakan ya. Kemudian wahtamma bis siwaki, dan juga perhatikanlah perkara siwak tahdha as-sunnah.
niscaya engkau akan mendapati sunnah. Tahdha dari kata hadhiya, yahdha. Ada alif di belakang alif maksurah lalu dihilangkan karena dia sebagai jawab dari fi'il amr. Wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum, maka fi'ilnya majzum dengan jawab dari fi'il amr yang ada sebelumnya. Niscaya, begitu biasanya diterjemahkan. Dan perhatikan juga perkara siwak. Secara umum dianjurkan, cuma di perkara-perkara tertentu, di kondisi tertentu lebih dianjurkan. Salah satunya karena membaca Al-Quran. Kemudian wa an jami'il mulhiyati, dan dari semua al-mulhiyat, perkara-perkara yang melalaikan, yang akan melalaikan, dari kata al-ha yulhi, alhaakumut takatsur, kalian telah dibuat lalai oleh berfoya-foya, berbanyak-banyak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kalian dibuat terlena, lalai oleh harta kalian dan anak kalian. Mulhiyat berarti perkara-perkara apa saja yang melalaikan. Ibta'ida, asal katanya ibta'idan. Nun di belakang ini nun taukid khafifah. Ibta'idan, sama dengan firman Allah Ta'ala la nasfa'an bin nasiyah, tapi kan ditulis la nasfa'a dengan tanwin fathatain, rasamnya begitu. Dan kita dapati di di matan-matan pun ini banyak dipakai, termasuk juga di Al-Jazari ini pun dipakai. Wa an jami'il mulhiyat ibta'ida, yani ibta'id anta ditambah dengan nun ibta'idan, tapi penulisannya begitu. Dan dari semua yang akan melalaikan menghindarlah. Wastaqbilil qiblata tadhfar bil huda, dan menghadaplah ke kiblat, niscaya engkau beruntung dengan petunjuk. Wastaqbil qiblah tadhfar juga fi'il mudhari' majzum, jawab amr atau jawab fi'il amr, bil huda, niscaya engkau akan beruntung dengan petunjuk. Baik, kalau membaca saja ini maksudnya kita membaca sendiri, maka wajib untuk menghindari hal-hal yang akan melalaikan. Maka apalagi bagi guru yang sudah menjadi contoh. Kita contohnya menyimak bacaan ini, tapi kadang-kadang insyaallah di sini tak ada, mungkin di sana-sana, di sini tak ada. Di sana-sana mungkin lewat juga, ya Shopee cie, lewat Iko cie. Ini dah masuk dia. Ya. Kadang-kadang sudah tak tahu lagi pas baca, lewat saja. Yang tadi muridnya ketakutan membaca depan gurunya, sekarang dah lewat saja. Disangka bacaannya ada benar. Ternyata sebetulnya kita yang tidak perhatikan. Jadi ini juga apalah sifatnya, HP kah itu kah, ini tentu masuk dalam bab adab tidak kita pakai dalam ini, ya. Kecuali sesuatu yang benar-benar tunggu. Maaf, ini ada telepon dari ibu saya, ada telepon. Tunggu sebentar. Tidak ada masalah. Ya, pun nanti akan ada kita sebutkan bagaimana kalau ternyata seorang qari menguap, nanti akan ada juga. Ya, kalau menguap berhenti, jangan dibaca pula. Ya Allah, la ilaha illallah, jangan salah baca apa. Berhenti aja sebentar, tidak ada masalah. Ustaz, minta izin. Kenapa minta izin? Ku sebentar katanya. Ya udah ku lah. Tapi kalau ku ini kan tak bisa direncanakan kan ya. Mungkin minta maaf, cuma mohon maaf Ustaz tadi itu. Ya, tidak apa-apa. Tapi ini tentu kita perhatikan dengan sangat. Menghadaplah ke kiblat. Saya dapati contohnya di At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, yustahabbu liqari fi ghairi salati an yastaqbil qiblah. Maksudnya ketika baca Quran, dianjurkan bagi qari di selain salat untuk menghadap ke kiblat. Kalau salat jelas. Faqad jaa fil hadithi khairul majalisi mastuqbila bihil qiblah. Telah datang di hadis bahwasanya sebaik-baik majlis adalah apa yang menghadap kiblat, tapi hadis ini tidak sahih. Sebagian ulama ada yang menghasankan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala fi Al-Jami' As-Saghir, tapi zahirnya dari salah-salah yang ada saya ada pelajari dari hasil telaah Syekh Ahmad Abdul Ainin, salah seorang guru kita, beliau sebutkan tidak sahih dengan data-data. Ada saja kalam-kalam ulama fiqih ini menunjukkan hal yang demikian. Disebutkan juga di kitab Akhlaqu Ahli Al-Quran karangan Imam Al-Ajurri, kata beliau, wa uhibbu an yastaqbil al-qiblata fi majlisihi, dan aku
menyukai orang yang baca Quran itu menghadap kiblat di majlisnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, afdal majalisi mastuqbila bihil qiblah. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian orang Arab sekalian, menghadapkan sofanya arah ke kiblat. Berdalil dengan hadis ini, kalau memang dia hasan, oke lah. Artinya sofanya dihadapkan ke kiblat, berarti orang yang duduk nanti menghadap ke kiblat. Cuma kalau begitu berarti tamu dengan kita ngadap kiblat dia semua. Wah, ngecek je tamu tapi usah-usah ngadap kiblat. Iyo tu. Seperti itu susah jadinya. Saya tidak dapat di hadis ini sahih sejauh yang kita ini. Maka mau ke kiblat mau ke ini tidak ada masalah. Tapi kalau kita menghadap ke kiblat, dari kalam-kalam yang saya baca termasuk juga ada fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lain, saya bacakan beberapa hal dalam ini untuk mendukung data kita. Jaa fi al-mawsu'ah al-fiqhiyah al-kuwaitiyah qarrara al-fuqaha'u أن جهة القبلة هي أشرف الجهات ولذا يستحب المحافظة عليها حين الجلوس لقوله صلى الله عليه وسلم إن سيد المجالس ما استقبل القبلة. Lalu disebutkan الحديث حسن إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله هل يجب استقبال القبلة عند التلاوة. Ditanya beliau apakah wajib kita ada kiblat ketika membaca. Fa'ajaba ينبغي استقبال القبلة لأن تلاوة القرآن عبادة والعبادة يستحب فيها استقبال القبلة فإذا تيسر هذا فهو من المكملات. Kalau itu mudah untuk dilakukan maka itu termasuk penyempurna ibadah, babnya bukan hal yang wajib. Wa idza lam yastaqbil al-qiblata fala haraja fi dzalika. Baik. Ini masalah menghadap kiblat, dan kita dapati di proses penguburan syuhada Uhud, kita dapati tatkala dikuburkan sekian yang dikuburkan di satu, ada 2 di satu lubang, 3 di satu lubang, di satu kubur, maka Nabi bertanya ketika 2 orang akan dimasukkan, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Quran, siapa di antara keduanya yang lebih banyak hafalan Qurannya. Lalu ditunjukkan ke salah satunya, fa idza usyira ila ahadihim an qaddima fil lahdi. Ini yang lebih banyak hafalannya, maka dia lebih dia didahulukan masuk ke lahd. Disebutkan oleh ulama alasannya adalah karena orang yang hafal Quran biasanya itu lebih dekat ke kiblat dari orang yang tidak hafal. Sahih atau tidak? Ya tak? Karena orang yang hafal Quran biasanya jadi imam lebih dekat ke kiblat daripada makmum. Maka ketika dia mati pun dimuliakan dengan itu, lebih diletakkan dia arah ke kiblat, baru yang setelahnya, jenazah setelahnya berada di belakangnya. Sebagaimana dimuliakan di dunia juga dimuliakan ketika dia sudah meninggal. Kemudian taharra khairal waqti wal makani. Taharra dari kata taharra, ya taharra, taharian. Dan pilih-pilihlah waktu. Khaira al waqti, waktu dan tempat terbaik, khairal waqti wal makani. Untuk waktu terbaik ini, khair ini bisa terbaik bukan dari sisi syar'i tapi terbaik dari sisi kondisi kita. Al khairul hali bagi kita yang lebih baik. Tapi di ayat disebutkan inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Di pertengahan malam ketika kita membaca itu terkadang memang lebih asyaddu wata'an, lebih cepat masuknya. Dan ini terbukti bagi orang yang ingin dikuatkan hafalan. Kata Syekh Asy-Syanqiti rahimahullah ta'ala di kitab Adwa'ul Bayan, tidak didapati cara yang lebih ampuh untuk menguatkan Al-Quran kecuali membawanya, mentartilnya di salat malam. Lalu beliau berdalil dengan ayat ini ketika menafsirkan ayat tersebut. Wa aqwamu qila, lebih lurus pengucapannya. Tapi ini juga tergantung orang dilihat. Kadang-kadang karena mengantuk bukan malah lurus, malah kacau-kacau jadinya. Dan disebutkan oleh Nabi kalau ngantuk tidur aja dulu. Dia tidak tahu, fa innahu la yadri. Tidak tahu dia. Boleh jadi dia yasubbu nafsah. Sebetulnya dia sekarang sedang mencela dirinya, yal'anu nafsah. Dia melaknat dirinya tapi dia tidak tahu karena dia ngantuk. Maka silakan tidur, falyarqud. Kalau begitu silakan dia tidur dahulu. Tapi memang ini sangat berpengaruh, sangat bagus. Tinggal lagi didukung juga dengan istirahat cepat di awal malam. Istirahat cepat di awal malam. Makanya Nabi tak suka kalau bicara-bicara ngomong tak jelas setelah ini, Nabi tak suka. Supaya nanti bisa agak cepat tidur.
Dan sebagaimana telah kita jelaskan di tafsir surah Al-Muzammil, qiyam terbaik bagi yang akan qiyam dilakukan itu malam dibagi menjadi 3 atau dibagi 4, dibagi menjadi 4. Malam yang dimaksud ini adalah malam tatkala kita sudah memulai tidur. Sebetulnya malam sudah masuk dari maghrib, tapi kan tak ada orang yang tidurnya maghrib. Contohnya anggap tidurnya jam 9. Dari jam 9 sampai jam 5, berapa jam? 8 atau 7? 8, karena 3, 9 ke 12, 3, 12 ke 5, okey 5. Berarti 8. Nanti 8 ni kita bagi 4 dulu. 8 kita bagi 4. Setengah dari yang 8 itu untuk istirahat. Berarti dari jam 9 1 itu untuk tidur. Jam 1 nanti bangun, 1/4 dipakai untuk qiyamul lail. Dari jam 1 sampai jam 3 ini qiyamul lail. Dari jam 3 sampai jam 5 tidur lagi. Itu qiyam yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam, yang Nabi sebutkan khairul qiyam atau khairul siyam Nabi Daud, wa khairul qiyam Nabi Daud. Begitu beliau. Jadi setengah malam tidur nanti, berarti tadi 8 jam, cuma 2 jam yang dijadikan untuk qiyam. Kalau ini bisa dimaksimalkan, masya Allah. Kemudian wal makan, tempat juga. Dan tempat terbaik tentu masjid. Apalagi kita di masjid didoakan oleh malaikat, Allahumma ighfir lahu wa warhamhu. Afdalu al-biladi ila Allah subhanahu wa ta'ala masajiduha wa abghaduha ila Allah aswaquha. Yang paling Allah cintai tempatnya adalah masjid. Yang tidak paling Allah cintai itu pasar. Alasannya disebutkan Imam Nawawi karena di masjid Allah banyak ketaatan, Allah diingat, Allah disyukuri. Tapi kalau di pasar malah kebohongan, penipuan, macam-macam, ya, maksiat yang terjadi di sana. Jadi bukan mutlak. Maksudnya sekarang kita masuk ke tempat terburuk, belum tentu. Boleh jadi pasarnya, boleh jadi orang menjual di pasar lebih amanah dari pengurus masjid. Dan itu ada. Boleh jadi pengurus bukan jadi pengurus masjid, jadi penguras masjid. Apa yang ada tu di Korea, anak harta anak yatim tak tahu lagi ke mana baginya. Ini waliyazubillah kalau ternyata nanti ya Allah uji kita dengan bab demikian. Wadum, dan senantiasalah, selalulah dari kata dawam, dama yadumu alal waqari, berada di atas kewibawaan. Waqar, saya baca kalam ulama tentang masalah waqar, dan disebutkan kata waqar lughatan as-sukun wal hil wal razanah, istilahan sukunun nafsi wa thabatuha 'inda al-harakat allati takunu fil matalib. Sukunun nafsi, tenangnya jiwa, waqar tenangnya jiwa, wa thabatuha, dan tetapnya ia, 'inda al-harakat allati takunu fil matalib, ketika terjadi pergolakan. Ada gerak-gerak tapi kita tetap bawah, kita tetap tenang, nyaman. Iya, berarti duduklah di atas kewibawaan, karena tak sama orang baca Quran dengan baca ini, ya, tidak sama. Ya, ini kita sedang membaca kalam terbaik, dan kita dapati Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, dan didapati juga yang lain itu tatkala akan membaca Quran dipakai. Beliau Al-Hasan Al-Basri pakai pakaian paling indah, kemudian i'tamma, beliau juga pakai imamah, karena yang dibaca ini bukan kalam biasa, ini kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca lagi. Wa qabla an tashra'a fi tilawah fa'tani bil ikhlasi wan naqawah thumma al wudu'i wartida'i zinah wahtamma bis siwaki tahdha sunnah wa an jami'il mulhiyat ibta'ida wastaqbil al qiblata tadhfar bil huda taharra khairal waqti wal makani wa dum 'ala al waqari was sukuni. Baik, berarti sudah 12 ini dia sur-sur dihafal insyaallah taala. Baik. Nah, pemilihan kata syara'a dengan bada'a ada alasan khusus atau memang ada perbedaan di sana? Iya. Setahu saya secara makna, ya, dari tilaah yang qasir dia muradif sama saja. Sama aja kita bilang wa qabla an tabda'a fit tilawah, sama kan ya? Bisa saja. Kita tidak pula mengatakan bahwasanya kalau badaan kan katanya sudah biasa, lalu kita pindah. Saya sebetulnya syuru' di sini saya kembali atau tasyra'a ke matan yang ada di Jazari.
qabla syuru'i awwalan ayya'lamu. Dan kita tahu dalam ilmu nahwu ada namanya af'al asy-syuru'. Sahih? Dan tidak disebut af'al al-bidayah. Ya kan ya? Apa contohnya? Bada'a, akhadha, tafiqa, ja'ala. Apa lagi? Kalau yang tak faham sekarang nanti di rumah cari di Google. Af'al syuru'. Ala ni kecil dia ustaz kan. Cobalah nanti dicari kata-kata yang menunjukkan perbuatan itu dia berlanjut tapi baru dimulai. Contohnya ja'altu aqra, aku mulai membaca. Wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Dan keduanya Adam dan Hawa pun mulai mengambil daun-daun surga untuk menutup auratnya. Nah, itu ya af'al asy-syuru'. Nah. Taib, apa hukum membaca Quran di kendaraan? Berarti baca Quran di kendaraan mungkin akan lebih lebih ini. Apa hukum membaca Quran sambil jalan? Okey, sebetulnya ini ada jawabannya di. Silakan dilihat nanti di Tibian halaman 79. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa ammal qira'atu fi at-tariqi fal mukhtaru annaha jaizatun ghairu makruhatin idza lam yaltahi sahibuha fa in iltaha annaha kurihat. Adapun membaca Al-Quran sambil jalan, maka itu dibolehkan dan tidak dimakruhkan jika yang terjadi adalah yang membacanya tidak lalai. Amma fa inniltaha anha, tapi kalau sudah dia maksudnya dipengaruhi oleh lain, terlalai, kurihat, maka hukumnya makruh. Dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Bukhari, Nabi tatkala datang dari Madinah, Nabi membaca surah Al-Fatih di atas kendaraannya. Baca ada seperti itu disebutkan. Kata rawi setelah sahabat, kalau ingin kucontohkan kepadamu akan kucontohkan. Lalu kata tabi'in, kalau ingin kucontohkan kepadamu kucontohkan. Di bawahnya kalau ingin kucontohkan begitu ada 3 kali. Cuma seperti apa entah seperti apa A-nya, gelombangnya kita juga tidak paham. Seperti irama dibaca kita juga tidak tahu. Adapun sebagian yang mengatakan bahwasanya Nabi ketika baca Quran itu baca dengan irama jiharkah. Aina dalil ala dzalika? Lalu dipanggil satu qari, sini qari baca dengan jiharkah. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Mana dalilnya? Yang kita tahu ni Nabi kalau baca suaranya indah ya. Tapi contohnya baca irama, mana jiharkah ni kapan pula munculnya ni? Kapan muncul irama nahwand, asika, sabah, hijaz? Dan saya dulu sudah mempelajarinya sebelum taubat, makanya saya tahu. Ya. Dan itu pun berguna sebetulnya kalau nanti kita baca kira-kira sesuai dengan maknanya, ini bisa mendukung. Tapi jangan fokuskan diri hanya kepada itu. Ya, jangan fokuskan diri hanya kepada itu, tapi jadikanlah itu bahan untuk mendukung makna yang kita baca. Wallahu a'lam. Tinggal waktu kurang lebih sekitar 15 menit karena nanti ada sedikit acara sebelum jam 12 insyaallah taala. Kita baca sedikit di fiqih muyassar. Masalah kemarin ada yang dapat dalil? Jazakallahu khairan. Fadhal. Masalahnya adalah bolehkah kita berbicara dengan orang yang sedang atau menyampaikan kalau berbicara mungkin nanti dibalas. Bolehkah kita menyampaikan kalam kepada orang yang sedang salat sementara perkara yang kita sampaikan ini perkara yang tidak ada hubungannya dengan salat. Contohnya kawan kita salat, ya. Salat contohnya salat duha. Lalu kita bilang, jangan lupa nanti jampe main futsal contohnya. Ya kan? Ini kan tidak ada hubungannya dengan salat. Bolehkah yang demikian? Nah, fadhal Ustaz Nuis, coba dibaca datanya kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad. Ada 2 dalil di sini yang akan kita sebutkan tentang bolehnya seseorang mendengarkan seseorang yang sedang sholat mendengarkan orang yang tidak sholat berbicara. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis yang ke 4370 bahwasanya Abdullah bin Abbas dan Abdurrahman bin Azhar dan Miswar ini bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha
bahwasanya tentang sholat Nabi setelah asar, 2 rakaat sholat asar yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Ibunda Aisyah ditanya, coba tanya Ummu Salamah. Maka yang bertiga tadi mengirimkan pembantunya untuk bertanya ke Ummu Salamah. Dan ketika ditanyakan, faqalat Ummu Salamah, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha anhuma. Nabi, aku dengar beliau melarang sholat 2 rakaat setelah asar. Tapi kenapa Nabi sholat? Kemudian jika cerita, Ummu Salamah mengirimkan seorang pembantunya perempuan, kemudian yang anak kecil, coba datangi Nabi yang sedang sholat 2 rakaat ini, kemudian tanyakan kepada dia, aku mendengar engkau melarang sholat 2 rakaat setelah asar wahai Nabi, tapi kenapa engkau melakukannya? Kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya dan berisyarat, maka engkau duduk belakangnya dulu. Kemudian dilakukan oleh pembantu yang wanita anak kecil ini. Kemudian ditanyakan kepada Nabi yang sedang sholat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan beliau. Kemudian pembantunya duduk di belakang. Setelah Nabi sholat, kemudian Nabi jelaskan, ini adalah 2 rakaat, itunya 2 rakaat sunnah setelah zuhur. Tanda kedatangan tamu Abdul Islam. Mendengarkan pertanyaan anak tadi, kemudian beliau angkat tangan sebagai isyarat. Ya. Kemudian dalil yang kedua adalah, pokoknya kita dapati di sini tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan salat Nabi. Ini pertanyaan di luar dari kemaslahatan salat. Ayo, betul. Kemudian hadis yang kedua adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Bukhari dalam banyak tempat, kemudian Imam Nasai dan lain sebagainya, tentang masyru'iyah atau ibadah salat khusyuk atau salat gerhana, bahwasanya Ibunda Aisyah dengan yang lainnya beliau sholat. Kemudian didatangi oleh saudarinya Asma binti Abu Bakar. Kemudian Aisyah sedang dalam sholat. Kemudian Asma bertanya kepada Ibunda Aisyah, ada apa ini Aisyah? Kemudian beliau menunjuk ke atas. Ibunda Aisyah menunjuk ke atas. Kemudian apa kata Asma binti Abu Bakar? Ayah, apakah ini suatu tanda kebesaran Allah, yaitu yang maksudnya gerhana? Kemudian beliau mengisyaratkan na'am. Artinya beliau mengatakan iya benar. Artinya di sini Ibunda Aisyah mendengarkan pertanyaan Asma yang sedang di luar sholat, dan Ibunda Aisyah di dalam sholat untuk bolehnya mendengarkan. Dan Imam Bukhari rahimahullah taala itu memberi judul dalam bab kitabnya, yaitunya bolehnya seseorang memberikan futyah ketika dia sholat atau mendengarkan pertanyaan ketika dia sholat, dan bolehnya seseorang memberikan jawaban ketika dia sholat, seperti itu kalau dibutuhkan. Jazakallahu khairan. Berarti kan ini pertanyaan itu sebetulnya tidak ada kemaslahatan, hubungannya dengan kemaslahatan sholat. Oke, masuk. Ada yang lain yang dapat ini? Ustaz Fadli, ada dapat keterangan? Ada hadis memang dia berhubungan dengan kemaslahatan salat. Nabi SAW melihat seseorang yang melakukan salat sebelum subuh itu 4 rakaat. Lalu Nabi tanya, as-subuhu arba'an, sementara yang bersangkutan sedang melakukan salat. Cuma kan dia berhubungan dengan salatnya dia. Perkaranya ini berhubungan dengan salatnya. Yang dua tadi insyaallah taala lebih sharih, menunjukkan bahwasanya ada masalah tidak ada hubungannya dengan salat, tapi itu disampaikan kepada yang sedang salat. Tapi seperti yang tadi, seperti mengatakan main futsal itu mengganggu orang salat. Mengganggu orang salat. Tapi sudah salat. Takkan apa juga pakai kunci. Sebentar nih masalah salat khusuf, sebenarnya bertanya tentang salat itu kan berhubungan dengan salat enggak? Salat ini kan sedang ngapain? Iya, cuma fatwanya tidak berhubungan dengan apa? Jawabannya, apakah ini ayah-ayah gitu. Artinya dia beda kalau ternyata contohnya begini, kita bilang ke orang yang sedang sholat, Pak, kiblatnya salah, kiri sekitar, itu kan berhubungan dengan sholatnya dia. Itu yang kita maksud.
Ya. Secara umum mengganggu orang begitu tak boleh. Tapi ala kullin tak ada masalah. Kita cari lagi babnya. Mana tahu nanti ada perkara dunia yang begini. Tapi mungkin ada masalahnya perkara dunia mana pula yang akan dibicarakan sahabat. Paling itu yang agak susah. Fadal. Keterangan di hadis yang pertama tadi Ustaz. Ya. Imam Nawawi di Syarah Sahih Muslim dia Ayo. mengatakan, apa namanya? Bolehnya Mikrofon. Ayo, bolehnya. ya bolehnya seseorang mendengarkan orang lain ketika dia sholat dan orang lain tidak sholat sesuai dengan kebutuhan kemaslahatan. Kalau dia ada hubungannya dengan kemaslahatan suatu kepentingan, maka ini dibolehkan. Ya, seperti itu saja. Baik. Tinggal lagi nanti masalah mengatakan main futsal ini kebutuhan atau keinginan. Kalau ada mudarat di belakang itu. Dia jelas kalau ada mudarat ad-dararu yuzal. Hanya saja lagi kita secara umum apa yang kemarin sudah mulai terjawab. Nanti kalau ada keterangan yang lebihnya tidak ada masalah, terus ditambah. Dan sepertinya waktu tidak cukup untuk bahas fikih muyasar ini. Tak ada pertanyaan sebelum kita ini 3 menit. Ya. Kalau nanti saya tak bisa jawab, maka pertanyaan saya lemparkan ke penanya untuk dicari. Nah, TOP kemarin ada perdebatan tentang apa ya? janganlah debat-debat Ustaz. Fadil silakan. Fadil silakan. Ini ada majelis zikir. Diskusi lah ya, bukan debat ya. Ya. Apa ya Ustaz Ferry yang nanya kemarin Abu Rayyan. Apa tuh? Ya. Terkait apa masih kurang jelas kemarin Ustaz. Ketika Al-Quran itu Allah turunkan itu apakah memang langsung ke malaikat Jibril mereka Jibril langsung ke Allah ataukah memang di Lauh Mahfuz itu Ustaz? Atau memang diambil oleh malaikat Jibril melalui Lauh Mahfuz itu Ustaz, atau memang langsung dari Allah yang didengarkan? Ya, sebetulnya kemarin ini ada kita bahas. Ala kullin yang kita pahami dari kalam ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Al-Quran itu memang dia disimpan di Lauhul Mahfuz. Cuma malaikat Jibril bukan mengambil yang tersimpan. Malaikat Jibril langsung menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sautan wa harfa. Suara yang bisa didengar. Dan di sini disebutkan kalau sudah turun wahyu terdengar ya bunyi dentingan atau bunyi sayap yang dipukulkan malaikat ke batu, ka'annahu silsilatun ala safwan, seperti besi yang dipukulkan atau rantai dipukulkan ke batu. Lalu mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mendengar. Lalu sebagian mereka yang tidak mendengar mengatakan, "Madza qala rabbukum?" Qalul haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Berarti wahyu itu memang didengar oleh malaikat dengan suara. Jadi sanadnya bukan begini. Malaikat Jibril bukan mengambil yang tersimpan. Betul ada tersimpan. Sebetulnya Quran pun ketika sudah ada di Lauhul Mahfuz dan sebelum diturunkan ke Nabi, itu pun diletakkan di Baitul Izzah fis sama'id dunya. Diambil dari Lauhul Mahfuz, diambil dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan dari sana, kemudian diletakkan di Lauhul Mahfuz. Nah, kita tidak akan bilang begini nanti contohnya berarti Jibril sanadnya adalah ke Nabi, Jibril ke Baitul Izzah, ke Lauhul Mahfuz, ke Rabbta. Kita akan katakan Jibril langsung mendengarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Dengan perantara Jibril talaqinya. Dan talaqi yufidul liqa. Liqa dengan makna Allah Subhanahu wa ta'ala memang mengajarkan langsung malaikat Jibril alaihi salam. Dan ini yang zahir. Kita khawatir nanti kalau contohnya Jibril hanya mengambil tulisannya saja di apa? Ya berarti itu yang kita sampaikan kemarin. Apa bedanya malaikat Jibril dengan Bani Israel yang hanya melihat tulisan saja? Taurat kan Allah yang langsung menulisnya. Lalu Bani Israel langsung melihat tulisan Taurat. Berarti tulisan Taurat langsung dilihat oleh Bani Israel. Kalau pembahasan kita seperti apa yang kita yakini, Jibril alaihissalam hanya melihat tulisan di Lauhul Mahfuz, berarti apa bedanya Jibril dengan Bani Israel yang melihat Taurat langsung? Dengan begitu maka kita bilang malaikat Jibril langsung menerimanya dari Allah Subhanahu wa taala sautan, suara, setelahnya baru Allah Subhanahu Jibril alaihissalam membawanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam berproses. Nah, ayo. Tadi
Al-Quran itu sudah ada dulu ya, sudah tersimpan, baru diajarkan ke malaikat Jibril. Ini kita butuh dalil. Atau Apakah maksudnya Quran itu sudah tersimpan di Lauhil Mahfuz dulu, baru diajarkan ke malaikat. baru diajarkan di malaikat Jibril secara urutan waktu ya maksudnya ini? Pokoknya kita yakini Quran itu ada di Lauhil Mahfuz dan Quran itu didengar dari Jibril. Tapi yang mana duluan? Jibril dulu mendengar atau sudah ada di Lauhil Mahfuz? Kita mungkin beranalisa begini, tapi kan analisa seperti ini kan tidak cukup untuk akal kita yang maksudnya pendek ini. Contoh syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran inna anzalnahu fi lailatul qadar. Contohnya berarti kalau nazalnahu dari suatu tempat artinya memang sepertinya Quran sudah ada. Apalagi kalau kita nisbahkan Allah Subhanahu wa taala azali dan kalamnya juga azali. Sementara Jibril itu makhluk dan Allah Subhanahu wa taala kalamnya sebagai apa? Sifatnya itu mengikut zatnya. Kalau sifatnya azali berarti itu lebih duluan ada daripada atau gitu lagi. Hanya saja ya, kalau kita analisa begini saya khawatir kita berdalam. Contoh Lauhil Mahfuz itu kan juga makhluk. Betul atau tidak? Nah, begini lagi. Tapi ala kullin siapa yang dapat data nanti mana yang lebih duluan disimpan di Lauhil Mahfuz atau didengar dulu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Zahirnya wallahu alam mengikut kepada sifat Allah taala yang mengikut kepada zat. Kalam Allah azali sudah ada di sana lama lalu Jibril alaihissalam mendengarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak saja mengambil tulisan. Pokoknya jangan sampai diyakini begini. Jangan sampai diyakini sanadnya bahwasanya sanad Quran saya dari Hafs, dari Amsi bin Najud, dari Abu Bakar As-Sulami, dari Zaid bin Thabit, dari Ali, dari Nabi, dari Jibril, dari Lauhil Mahfuz, dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ya. Dan ini telah kita terbahas sebelumnya. Baik, kita cukupkan demikian dan untuk kajian kita cukupkan. Baik. InsyaAllah